Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengulas tentang permintaan maaf Gus Fuad Pleret terkait ucapan beliau mengenai guru tua atau bernama lengkap Idrus bin Salim Al-Jufri, lahir 15 Maret 1892, wafat 22 Desember 1969. Ada apa rupanya dengan Gus Fuad Pleret kepada guru tua ini? Beliau saking emosinya, saking marahnya waktu itu menyitir ayat kunu kirodatan khasiin, jadilah monyet-monyet yang hina. Apa pasal? Karena sudah dikasih tahu masih ngeyel. Tetapi memang beliau guru tua ini sudah almarhum, jadi tidak selayaknya dibawa-bawa dalam pusaran polemik nasab. Itu mungkin yang diakui oleh Gus Fuad sebagai sebuah kesalahan. Dan dengan ini beliau meminta maaf. Berikut permohonan maaf dari Gus Fuad Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Riyadi atau Gus Fuad Pleret ingin menyampaikan sepatah dua kata untuk mengungkapkan penyesalan atas khilafan saya yang terbaca melalui akun YouTube saya yang berisi ujaran-ujaran yang telah melukai hati umat Islam, keluarga besar Al-Khairat, zuriat Said Idrus bin Salim Al-Jufri, dan masyarakat Gaili. Hari ini saya sungguh-sungguh menyadari bahwa saya merasa bagian terkecil dari orang-orang yang sangat jauh dari pancaran matahari Al-Khairat, sehingga tak merasakan betapa terang benderangnya kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukuman adat tanah Gaili terhadap saya selaku orang bersalah atau tosala. Telah membawa diri saya ke depan guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dan mahakaryanya Lembaga Pendidikan Al-Khairat. Telah menyadarkan saya serta penyesalan sedalam-dalamnya atas semua kata-kata dan perbuatan yang amat tak patut serta memalukan dari pribadi saya, membuat penilaian negatif dan tak berdasar kepada guru tua dan Al-Khairat. Ini benar-benar telah menghukum batin saya sepanjang waktu dalam perasaan bersalah ketika menatap gambar guru tua dan kebesaran Al-Khairat. Maka saya menyatakan sejujurnya bahwa apa yang telah saya katakan, saya ucapkan melalui channel YouTube saya, dan semua yang tersiar dari akun ini seluruhnya tak berdasar, spekulatif, dan tak sesuai dengan fakta real dari perkembangan nyata perjalanan hidup guru tua Lembaga Pendidikan Al-Khairat yang tersebar luas di Indonesia. Betapa amat berat beban rasa bersalah ini, meskipun hukum adat Gaili telah menjatuhkan sanksi kepada saya. Menerima sepenuh hati keputusan ini serta menunaikan seluruh sanksi adat yang telah ditetapkan. Saya nyatakan patuh dan taat terhadap norma dari salah satu suku bangsa, yakni suku Gaili, adalah pemilik sah negeri ini, tanah air Indonesia. Kepada seluruh umat, keluarga besar Al-Khairat, keluarga zuriat guru tua Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, dan khususnya warga suku Gaili dimanapun berada, izinkan saya menghaturkan sedalam-dalamnya permintaan maaf dari saya Al-Fakir
Maafkan saya sekali lagi, maafkan atas segala perbuatan saya yang tak patut kepada guru tua dan al-khairat. Saya sadari ucapan maaf saya setulus dan sejujur apapun tidak cukup mengobati perasaan yang terluka dari seluruh umat, keluarga besar al-khairat, dan khususnya suku Kaili yang cinta guru tua. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa saya akibat mencederai hati saudara-saudara seagama dan sebangsa. Maafkan saya sekali lagi, maafkan untuk meringankan timbangan kesalahan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya hubungan silaturahim kepada umat, abnaul khairat, zuriat guru tua, dan masyarakat Kaili. Izinkan saya menyampaikan harapan, kiranya ikhlas menerima saya menjadi bagian dari orang-orang yang mencintai guru tua dan mendukung segala upaya pengembangan al-khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menanggapi permohonan maaf dari Gus Fuad Pleret ini terkait guru tua? Guru tua ini adalah orang yang berjasa di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama dalam pengembangan dakwah Islamiyah. Jadi beliau memang disorot dalam masalah kegigihannya dalam mendidik, mengajari orang Sulawesi bagaimana berislam yang benar itu, berakidah yang benar itu. Dan memang guru tua ini atau Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini dari golongan Ba'alwi. Habib lah begitu. Tetapi beliau ini murni seorang alim, seorang yang gigih mengajar lah begitu. Dan tidak tercatat memang sebagai orang yang angkat senjata melawan Belanda. Perlawanan dalam tanda kutip beliau adalah dengan mencerdaskan masyarakat, gitu saja. Kemudian setelahnya membuat pesantren-pesantren, yayasan-yayasan pendidikan, dan dakwah di seantero Sulawesi. Bagi kita, orang-orang kaum Ba'alwi itu banyak pula yang alim, yang sufi, yang wali bahkan, dan itu tidak serta-merta harus ikut buruk. Tetap sebagaimana di channel ini dikatakan, sering diulas bahwa Habib-habib yang alim, yang berilmu, yang berjasa kita hormati. Sebagaimana penghargaan kita, penghormatan kita terhadap orang-orang alim lainnya. Baik dari pribumi Indonesia maupun dari imigran Yaman, Arab, bahkan Asia Tengah, Uzbekistan, Bukhara, bahkan Cina. Dari manapun selama dia adalah orang alim, amilin kepada ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka beliau layak mendapatkan penghormatan. Lalu bagaimana dengan isu polemik nasab yang dialamatkan kepada mereka? Itu tidak lantas menghinakan mereka. Itu beda konteks. Contoh, kita punya saudara yang sangat kita sayangi. Saudara itu begitu baik, perhatian, cerdas, dan sering mengajari kita. Tetapi kita tahu bahwa dia itu saudara tiri, bukan anaknya orang tua kita. Kita tahu bagaimana dia diadopsi, ada suratnya. Tetapi orang tua berpesan, saudara-saudara lain berpesan, jangan dikasih tahu, jangan diungkit-ungkit, anggap aja saudara sendiri. Orang tua kita juga sudah menganggap anak sendiri. Nah, suatu saat kita ingin membukakan hal yang sebenarnya, bahwa dia itu adalah saudara tiri atau bukanlah anak kandung dari orang tua kita. Maka dengan berat hati dan dengan penuh rasa kasih sayang, kita katakan bahwa kamu bukanlah anak dari orang tua kami. Maka perkataan ini tidak lantas membenci dia, tidak lantas memusuhi dia atau merendahkan martabat dia. Kita mengatakan kebenaran saja. Tetapi untuk urusan akhlak, untuk urusan interpersonal, hubungan antar saudara, hubungan antar manusia, interaksi dan lain sebagainya tidak terpengaruh. Kita tetap bersaudara, kita tetap menghormati dia, kita tetap seperti biasa untuk orang-orang yang baik itu. Begitu kira-kira logikanya.
Jadi mengatakan nasab Ba'alwi tidak tersambung kepada Rasulullah bukan berarti mengeliminasi dia dari kehidupan kita atau merendahkan dia, menghinakan dia, kemudian tidak menganggapnya, memburukannya, menjelekannya dan lain sebagainya. Tidak. Berapa banyak habib-habib yang baik yang harus kita hormati. Betul? Maka sumbangsi guru tua, dakwah-dakwah guru tua di Sulawesi sangat bermanfaat bagi warga Sulawesi khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena al-khairat ini menyebar bukan hanya di Sulawesi tetapi di seluruh Indonesia. Nah, atas dasar itulah banyak diantaranya yang mengusulkan beliau diangkat sebagai pahlawan nasional. Nah, kita menganggap ini tidak perlu, belum saatnya. Lagi-lagi ini bukan perkara dia Ba'alwi atau bukan keturunan Nabi, tetapi memang parameternya umum, belum layak saja. Tidak pernah terlibat dalam perjuangan kemerdekaan RI, tidak pernah secara terang-terangan melawan Belanda untuk memerdekakan Indonesia, dan juga kewarganegaraan beliau adalah Yaman. Itu yang jadi masalah. Kemudian kita menolak karena kalau parameternya hanya mendirikan pesantren, mendirikan yayasan, maka prioritas yang lebih baik daripada beliau juga banyak. Kiai-kiai NU yang ber-KTP, berwarga negara Indonesia lebih banyak lagi. Mendirikan pesantren lebih banyak lagi. Berkontribusi terhadap masyarakat, mendidik masyarakat lebih banyak lagi. Bahkan beliau-beliau itu terlibat langsung dalam pertempuran melawan Belanda. Jadi kalau di list, ini guru tua ini paling bawah dari daftar yang bisa diajukan sebagai pahlawan nasional. Itu saja sebenarnya pertimbangannya. Silahkan dibuka video-video kami di sebelumnya yang keberatan terhadap guru tua ini sebagai pahlawan nasional. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi permintaan maaf Gus Fuad Plered ini ya sudah pada tempatnya, patut diacungi jempol. Karena apa? Karena beliau sudah meninggal dan tidak layak untuk dimasukkan dalam pusaran polemik nasab. Dan beliau juga berjasa. Inilah sikap legowo Gus Fuad Plered yang patut diapresiasi, patut diacungi jempol. Karena ya salah tetaplah salah. Beliau mengaku salah. Tetapi insya Allah dakwah untuk meluruskan kepada masyarakat bahwa Ba'alwi bukan keturunan Nabi tetap jalan. Dan dakwah kepada habib-habib yang songong itu, yang sok sebagai keturunan Nabi, yang menggunakan nama Nabi sebagai alat untuk meraih kekuasaan, meraih keduniaan, meraih popularitas, menundukkan muslimin pribumi Indonesia, kita tetap jalan dakwah untuk meluruskan hal-hal seperti itu. Adapun habib-habib selain habib guru tua, habib-habib yang hidup sekarang yang baik-baik ya mengikuti parameter umum. Kalau baik, layak dihormati, berilmu, ya kita hormati. Tetapi mereka pun harus legowo ketika kita mengambil sikap tidak mengakui mereka sebagai keturunan Nabi. Jangan marah. Itu yang harus mereka mengerti juga. Bukan berarti kita membenci mereka, tetapi kita mengatakan kebenaran. Supaya mereka dan kita selamat. Mereka terselamat dari mengaku-ngaku kepada yang bukan kakek mereka, ayah mereka, sehingga terselamat dari api neraka. Dan kita juga terselamat dari memuja-muja mereka yang sebenarnya bukan siapa-siapa, bukan keturunan Nabi yang perlu dipuja-puja. Jadi dua-duanya bisa selamat, betul? Itulah hakikat daripada perjuangan kita tentang polemik nasab ini. Mudah-mudahan dua-dua pihak, baik itu Ba'alwi maupun luar Ba'alwi, Mukibin dan lain sebagainya, memahami hakikat perjuangan kita. Memahami hakikat pergaulan, hakikat bergaul sesama muslim dan lain sebagainya. Yang terkena dakwah, yang merasa salah, yang kemudian tidak terima melawan dan lain sebagainya, itulah yang sekarang sedang diatasi supaya mereka tidak seperti itu. Supaya mereka bisa menerima kenyataan yang ada. Insya Allah. Hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.